Enggak, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Ibu dan teman-teman penonton. Kali ini saya, Marshel Joshua, menyusun mandiri makalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Makalah yang saya susun makalah yang saya susun itu adalah makalah dengan topik terkait auditing. Untuk makalahnya akan saya presentasikan. Ya, sudah terlihat. Berikut adalah makalah yang telah saya susun untuk penugasan metodologi penelitian akuntansi yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar SE, MAK. Makalah ini berjudul Efektivitas Audit Integral Berbasis Risiko dalam Pencegahan Fraud. Oke, kita mulai dari awal. Perkenalkan, nama saya Marcel Joshua, NIM 250301020239 dari PJJ S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Makalah ini berjudul Efektivitas Audit Internal Berbasis Risiko dalam Pencegahan Fraud. Nantinya output dari penelitian ini adalah menilai seberapa efektif audit internal berbasis risiko dalam menangani atau mencegah fraud. Makalah ini dilatar belakangi karena perusahaan sering sekali menghadapi ancaman serius dari risiko fraud, misalnya penyalahgunaan aset perusahaan, manipulasi laporan perusahaan, yang berdampak pada kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Fraud itu dapat berasal dari fraud triangle yang dipengaruhi oleh pressure atau tekanan, kesempatan atau opportunity, dan rationalization. Kemudian, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berupa pengendalian, membangun pengendalian internal yang kuat untuk menutupi potensi atau kesempatan terjadinya fraud. Maka dari itu, peran audit di sini berfungsi untuk memberikan assurance independen atas efektivitas manajemen risiko dan tata kelola di internal perusahaan terlebih dahulu. Nah, terdapat tiga rumusan masalah yang saya petakan dalam penugasan dalam menilai efektivitas audit internal berbasis risiko ini. Yang pertama adalah independensi. Auditor internal memiliki independensi harus positif dalam pencegahan fraud. Kemudian kompetensi. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan fraud? Kemudian yang ketiga, audit berbasis risiko. Apakah penerapan audit internal berbasis risiko dapat berdampak positif terhadap pencegahan fraud? Untuk tinjauan pustakanya kita mengambil minimal 10 jurnal. Kemudian landasan teori utama dalam makalah ini. Satu, teori keagenan
yang menjelaskan pendelegasian wewenang dari pemilik atau prinsipal kepada agen atau manajemen. Adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan dapat memicu potensi fraud. Fungsi audit sebagai mekanisme pengawasan atau monitoring untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tata kelola dan dapat telah baik berjalan baik dan dapat dikontrol internal. Fraud triangle bertugas dijadikan teori atau metode bagi audit internal yang bertugas untuk mendeteksi indikator awal guna mempersempit aspek opportunity atau aspek kesempatannya. Fokus audit internal berbasis risiko ini nantinya ada 3 area. Yang prioritas utama adalah area-area dengan risiko tinggi, area risiko menengah dengan metode tinjauan berkala, kemudian area risiko rendah dengan pemantauan rutin. Sehingga auditor internal dapat memusatkan sebagian besar sumber daya yang dimiliki pada proses bisnis area-area ini. Kemudian kerangka konseptual penelitian ini adalah menilai independensi sebagai X1, yang kemudian kompetensi di X kedua, dan audit resiko di X ketiga yang nantinya akan dinilai pengaruhnya terhadap efektivitas pencegahan fraud. Bisa saja kerangkanya itu ada menilai independensi dan kompetensi, namun karena kita memuat judul audit resiko berbasis resiko, maka ditambahkan variabel 3 yaitu audit resiko. Metodenya apa? Sarananya dapat menggunakan SPSS untuk menilainya. Berikut hipotesis yang pertama atau H1 itu adalah independensi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan fraud. Kemudian hipotesis kedua, kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan fraud. Kemudian hipotesis ketiga adalah penerapan audit internal berbasis risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas pencegahan fraud. Sehingga nantinya judul ini akan menjawab sesuai hipotesis keempat. Diharapkan dapat menjawab sesuai hipotesis keempat, yaitu independensi, kompetensi, dan audit internal berbasis risiko secara simultan dapat berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud di perusahaan X. Metode penelitian yang kami gunakan untuk kegiatan ini adalah sequential explanatory mix methods, yaitu tahap berupa dari 3 tahap, yaitu tahap kuantitatif, pengumpulan data via kuesioner skala 1 sampai 5 atau Likert guna menguji hipotesis statistik regresi berganda. Idealnya ini 100 responden seperti itu minimal, tapi untuk penelitian ini kita hanya menguji terhadap 1 responden saja. Kemudian tahap kualitatif. Oh iya, karena tadi berpengaruh kompetensi, maka 1 responden yang diuji ini adalah responden yang memang punya jabatan atau punya pengaruh dalam tim audit internal perusahaan gitu. Karena ada nilai kompetensi juga yang cari tahu efektivitasnya. Kemudian lanjut tahap kualitatif, wawancara semi terukur
dengan praktisi untuk memperdalam pemahaman atas temuan statistik. Kemudian ada populasi target pegawai perusahaan sektor keuangan di Indonesia pada divisi audit, risiko, kepatuhan, dan atau keuangan. Untuk sampelnya sendiri dari 100 itu sebenarnya bisa dipetakan apabila 100 ya, tapi kan kita kali ini cuma satu saja. Bisa dipetakan seperti ini, lebih didominasi oleh auditor internal perusahaan, kemudian di bidang manajemen risiko, lalu di bidang bagian kepatuhan, dan terakhir tidak luput itu di bidang keuangan atau akuntansi perusahaan. Sehingga nantinya sampel ini dapat mempresentasikan secara mayoritas hasilnya. Kemudian ini idealnya dilaksanakan penelitian ini itu selama 8 minggu. Dengan rincian itu minggu pertama dan minggu kedua itu adalah finalisasi literatur dan uji pendahuluan instrumen kuesioner. Minggu ketiga dan keempat pengumpulan data kuantitatif dari responden target, entah itu berupa laporan keuangan, laporan tindak fraud, laporan hasil pengawasan gitu. Kemudian minggu kelima pengolahan dan analisa data statistik regresi. Minggu ke-6 sampai ke-8 adalah wawancara praktisi, integrasi data, dan pelaporan akhir nantinya. Sehingga jadwal 8 minggu ini adalah jadwal standar yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penelitian ini. Seperti itu, Ibu dan teman-teman kalian, kita masuk ke tahap sesi tanya jawab. Sekian dari saya, Marcel Joshua, mengerjakan penugasan ini secara mandiri. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.